Sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Zandi Zain dalam menyelesaikan tugas UAS saya. Dengan bunyi pertanyaan yang pertama, pengertian dari departementalisasi menurut fungsi dan juga departementalisasi menurut lokasi. Departementalisasi menurut fungsi adalah pembagian struktur organisasi berdasarkan jenis pekerjaan atau fungsi utama yang dilakukan. Setiap departemen memiliki tanggung jawab atau fungsi tertentu, seperti pemasaran, produksi, keuangan, atau sumber daya manusia. Cara ini memungkinkan spesialisasi dan efisiensi dalam melaksanakan tugas spesifik. Yang kedua yaitu pengertian departementalisasi menurut lokasi. Departementalisasi menurut lokasi adalah pembagian struktur organisasi berdasarkan area geografis atau area tertentu. Setiap lokasi memiliki tim atau divisi yang mengelola operasional di wilayah tersebut. Pendekatan ini efektif untuk perusahaan yang beroperasi di berbagai daerah atau negara. Lanjut ke soal yang kedua yaitu cara-cara perusahaan meningkatkan efisiensi. 3 cara. Yang pertama, automatisasi proses. Automatisasi proses adalah proses yang melibatkan penggunaan teknologi untuk menggantikan atau mengurangi intervensi manusia dalam berbagai tugas operasional. Dengan mengimplementasikan perangkat lunak mesin atau sistem otomatis perusahaan yang dapat mempercepat dan proses, mengurangi kesalahan dan meningkatkan konsistensi. Selanjutnya yaitu peningkatan proses dan lean management. Peningkatan proses adalah pendekatan yang berfokus pada analisis dan perbaikan alur kerja untuk menghilangkan pemborosan dan pastinya untuk meningkatkan efisiensi. Nah, tahapan yang ketiga yang dibutuhkan oleh perusahaan yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Tanpa teman-teman sadari, pelatihan dan pengembangan karyawan ini merupakan cara yang paling efektif untuk meningkatkan efisiensi. Karyawan diharapkan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka sesuai basic atau aturan-aturan yang ada di dalam perusahaan. Di nomor 3 yaitu tahapan-tahapan dalam merencanakan sumber daya manusia. Tahap pertama yaitu analisis lingkungan. Analisis ini mencakup pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan SDM seperti pasar, kondisi ekonomi, pengembangan teknologi, dan regulasi pemerintah. Selain itu, analisis internal melibatkan penilaian terhadap struktur budaya perusahaan dan ketersediaan sumber daya manusia yang ada. Yang kedua yaitu penentuan kebutuhan SDM. Setelah melakukan analisis, langkah selanjutnya adalah menentukan kebutuhan SDM. Ini melibatkan identifikasi jumlah dan jenis tenaga kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu perencanaan rekrutmen dan seleksi. Nah, ini merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk memastikan proses perekrutan karyawan itu berjalan dengan efisien dan efektif tidak. Nah, sementara itu, seleksi adalah proses pemilihan calon karyawan yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Terakhir yaitu pengembangan dan pelatihan. Setelah merekrut karyawan baru, penting untuk merencanakan program pengembangan dan pelatihan yaitu proses meningkatkan keterampilan serta pengetahuan karyawan agar mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan dan efisiensi yang ada. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keempat yaitu penjelasan mengenai saluran distribusi yang digunakan oleh toko bakso atau tukang bakso dan juga Unilever toko 2 sekawan. Yang pertama saya akan jelaskan saluran distribusi yang digunakan oleh tukang bakso. Saluran distribusi yang pertama yaitu penjualan langsung di lokasi. Tukang bakso biasanya menjual produknya di gerobak atau warung yang mereka sajikan di tempat tersebut dan kemudian konsumen dapat langsung membeli bakso dalam tempat tersebut. Nah, di mana tempat itu termaksud yang tadi yaitu gerobak dan juga warung. Nah, saluran distribusi yang kedua yaitu penjualan melalui pesanan. Beberapa tukang bakso juga menerima pesanan melalui telepon atau aplikasi. Ini merupakan distribusi langsung yang memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk tanpa harus datang ke lokasi. Yang ketiga yaitu pemasaran dari mulut ke mulut. Nah, ini merupakan rekomendasi yang merupakan dari saluran distribusi yang tidak formal tetapi sangat efektif dan menarik konsumen.
Lanjut ke Unilever Toko Dua Sekawan. Saluran distribusi yang pertama yaitu saluran distribusi tidak langsung. Unilever menggunakan saluran distribusi tidak langsung yang melibatkan beberapa perantara. Yang kedua yaitu distributor. Distributor ini membeli produk dalam jumlah yang besar dari Unilever yang kemudian menjualnya ke pengecer. Nah, pengecer menyediakan berbagai produk untuk dijual kepada konsumen. Yang terakhir yaitu promosi dan pemasaran. Unilever melakukan promosi seperti iklan, diskon atau kampanye untuk mendorong produk di tingkat pengecer. Yang pertama yaitu pelanggan butuh perhatian khusus walau tidak bisa menjangkau cakupan pasar yang luas. Cara yang pertama yaitu promosi personal, yaitu melibatkan interaksi langsung antara penjual dan juga pelanggan. Misalnya telemarketing, kunjungan langsung, dan lain sebagainya. Dengan cara ini, perusahaan dapat memberikan perhatian khusus kepada pelanggan dan memahami kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu event atau workshop khusus yang memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan, memberikan informasi yang relevan, dan membangun hubungan yang lebih kuat. Selanjutnya yaitu layanan pelanggan yang ditingkatkan. Penyediaan layanan pelanggan yang responsif dan juga proaktif dapat memberikan perhatian yang dapat dibutuhkan oleh pelanggan tanpa harus menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya yaitu biayanya mahal tapi dapat menjangkau banyak orang. Yang pertama yaitu iklan televisi dan radio. Meskipun keduanya memiliki jangkauan yang luas dan merupakan biaya yang sangat tinggi, tetapi ini merupakan cara untuk menjangkau banyak orang. Selanjutnya yaitu iklan digital berbayar. Menggunakan platform iklan digital seperti Google Ads atau iklan di medsos juga dapat menjadi pilihan sponsor dan event besar. Selanjutnya yaitu nomor 6, pendapat saya mengenai struktur pendanaan yang tepat untuk perusahaan pemula atau startup. Nah, ada berbagai faktor, namun menurut saya, pemula yaitu ada beberapa opsi pendanaan yang sering dianggap tepat bagi saya. Yang pertama yaitu penggunaan modal pribadi. Menggunakan tabungan pribadi atau dana yang dimiliki oleh pendiri untuk membiayai awal usaha. Ini adalah cara yang umum bagi banyak pengusaha untuk memulai bisnis mereka tanpa harus berutang atau memberikan ekuitas kepada investor. Yang kedua yaitu pendanaan keluarga dan teman. Meminjam uang dari keluarga atau teman dekat untuk memulai usaha ini seringkali merupakan langkah pertama sebelum mencari pendanaan eksternal. Selanjutnya yaitu tahap yang ketiga yang menurut saya ini merupakan cara yang paling penting untuk pendanaan untuk perusahaan pemula, yaitu investor malaikat atau angel investor. Individu kaya yang memberikan modal kepada startup atau perusahaan pemula dengan imbalan ekuitas atau utang. Investor malaikat seringkali memiliki pengalaman dalam industri dan dapat memberikan bimbingan serta jaringan. Berarti bukan hanya memberikan uang atau modal, tapi juga memberikan pengalaman. Sekarang kita lanjut ke nomor 7 atau nomor terakhir dengan bunyi pertanyaannya, tahapan-tahapan, sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan penganggaran modal. Yang pertama yaitu tahap identifikasi, menggali jenis proyek pengeluaran modal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan strategi organisasi. Sebagai contoh, diferensiasi produk untuk meningkatkan profit atau laba. Nah, dapat ini atau laba ini dipromosikan oleh proyek-proyek yang mengembang-ngembang produk-produk baru, pelanggan baru, dan pasar baru. Yang kedua yaitu tahap pencarian, menjajaki pendanaan modal alternatif yang akan mencapai tujuan organisasi, regu lintas fungsi dari seluruh bagian rantai nilai, mengevaluasi teknologi, mesin, dan juga proyek alternatif. Selanjutnya yaitu tahap akuisisi informal, yaitu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang mungkin terjadi dan penanaman modal alternatif. Keuntungan dan kerugian juga dapat berupa kuantitatif dan kuantitatif. Nah, selanjutnya tahap pemilihan, yaitu memilih proyek yang akan dijalankan organisasi untuk memilih proyek yang akan memiliki keuntungan yang jauh lebih melebihi dari kerugiannya. Analisa kuantitatif menggunakan model keputusan yang didasarkan pada keuntungan dan kerugian keuangan.
tahap selanjutnya yaitu tahap yang kelima dalam cara penganggaran modal, yaitu tahap pembiayaan. Tahap ini yaitu mendapatkan dana untuk mempunyai proyek, termasuk dalam sumber pembiayaan adalah aliran kas yang dihasilkan secara internal dan ekuitas serta sekuritas hutang yang dijual di pasar modal. Nah, selanjutnya tahap yang keenam. Tahap yang keenam ini adalah tahap yang termaksud juga penting. Nah, tahapnya yaitu mengawasi dan juga yang dijual di dalam pasar modal atau dalamnya itu tahap penerapan dan pengendalian, yaitu mengerjakan proyek dan kinerjanya pada saat proyek ini diimplementasikan perusahaan serta mengevaluasi apakah penanaman modal ini sesuai dengan jadwal atau tidak dan masuk dalam penjajaran modal atau tidak.